Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau upgrade motor berbasic Tiger, mesinnya gas-gas. Motornya ini standarnya berbodi trail. Jadi build up-nya dia memang trail, basic mesinnya sama dengan Tiger. Jadi mesin ini cc standarnya yaitu 230. Kita mau bore up dan stroke up jadi 270 cc. Yang awalnya ini langkah 66. Kita rubah langkahnya jadi langkah 70. Jadi langkah 70. Kruk asnya menggunakan langkah 70. Kita lihat angka senternya dulu. Jadi yang terpenting kruk as itu senternya bagus, harus di bawah 0,05. Ini angka senternya 0,02, udah cukuplah buat harian, udah nggak getar. Terus ini stangnya panjang 110. Terus yang kedua menggunakan rasio standar 5 speed. Jadi rasio motor ini masih 5 speed. Kayaknya ini rasionya persamaannya kayak GL series. Terus blok standarnya mau kita ganti boring dengan boring semi karbon ukuran 70. Nanti pistonnya menggunakan 70. Di bagian liner kita menggunakan produk dari YN. Jadi ini campuran karbonnya cukup banyak, jadi lebih keras. Jadi biar ketahanan linernya lebih kuat dan lebih awet. Kita bisa compare dari bahan liner standar. Liner standar pada umumnya yang ada di tukang bubut. Jadi liner yang ada di tukang bubut itu biasanya linernya lebih lunak. Jadi kurang keras, makanya kita menggunakan liner dari YN yang bahannya udah teruji kuat, biar nggak gampang macet pistonnya. Jadi gitu aja. Nah, sebelum pemasangan saya mau sedikit berbagi pengetahuan nih buat teman-teman. Sedikit pengetahuan tentang kruk as. Jadi kruk as ini dilihat bagus enggaknya itu bukan dari bentuk fisik, melainkan balance dan center. Yang pertama dilihat dari centernya, yang kedua dari balance-nya, yang ketiga bisa diotak-atik oleh mekanik itu sendiri. Jadi yang diotak-atik itu adalah balance statiknya. Contohnya seperti ini nih. Yang pertama, kita cek senternya dulu teman-teman. Jadi toleransi center kruk as yaitu harus di bawah 0,05. Kalau di atas 0,05 biasanya kruk as itu akan menimbulkan getaran. Yang pertama menimbulkan getaran, yang kedua sulit untuk mencapai RPM tertinggi. Jadi sulit untuk mencapai RPM tertinggi karena kruk asnya itu dia oleng. Jadi yang pertama wajib center. Syukur-syukur senternya bisa 00. Contohnya seperti ini kruk as. Senternya yaitu 0,01. Jadi ini udah cukup bagus. Kalau buat harian udah nggak getar. Ini udah ditambah daging juga beratnya. Terus punggungnya juga udah dipapas. Tujuannya biar nggak mentok dengan rasio. Jadi senternya ini bagus. Terus yang kedua, balance statik.
Jadi ada hubungannya dengan berat piston, berat kruk as. Contohnya seperti ini, kita lihat kruk as standar motor Tiger. Di sini ada kruk as motor CRF. Sebenarnya sama dengan Tiger. Jadi kruk as bawaan itu ketika dipasangi piston seperti ini, posisinya dia turun. Dia nggak statik. Kalau kita putar seperti ini, kita jatuhkan, dia turun. Dia nggak statik. Sama halnya dengan kruk as Tiger. Kruk as Tiger standar pun dia posisinya nggak statik. Kalau statik kan ketika kita posisikan seperti ini, dia tetap nggak bakal turun ke bawah seperti ini. Sebelum pemasangan, saya mau sedikit berbagi pengetahuan buat teman-teman nih tentang kruk as. Jadi gimana sih cara mengukur kruk as biar dia bisa statik? Jadi caranya biasanya seperti ini. Kalau pabrikan kan ketika piston kita pasang seperti ini, kruk asnya dia nggak bakalan statik atau nggak bisa diam. Dia akan turun seperti ini, terbebani dengan piston. Semua kruk as biasanya seperti ini, dia nggak bakalan statik ketika dipasangi piston, akan lebih berat pistonnya. Jadi sebenarnya pabrikan itu menggunakan rumus di angka 50 sampai 55% dari berat piston. Jadi 50 sampai 55% dari berat piston. Jadi pabrikan itu nggak menggunakan rumus 100% dari berat piston. Jadi nggak menggunakan rumus 100%. Karena apa? Karena yang 50%-nya itu ada pada busi memercikan api, itu kan ada dorongan seperti ini. Nah, yang 50%-nya yaitu dorongan dari piston itu sendiri. Jadi kalau teman-teman ada yang menggunakan rumus ketika dipasang piston dia statik atau tidak bergerak, itu sebenarnya kurang bagus. Biasanya bawahnya itu akan loyo. Jadi yang bagus itu sebenarnya menggunakan rumus kurang lebihnya 50 sampai 55%. Jadi kita timbang dulu pistonnya seperti ini. Contohnya piston ini kita timbang, beratnya 174. Kita tulis 174. Kita kalikan, kita bagikan dulu 100. Kita bagi 100. Terus hasilnya kita kali misalnya 55%. Kita pakai rumus 55%. Kita hitung dulu. Jadi rumusnya seperti ini. Misalnya berat piston ini kan 174. Tadi saya ukur 174. Kita tulis 174 terus dibagi dengan 100. Hasilnya kan 1,74. Setelah itu kita pakai rumus misalnya 55%. Terus dikalikan dengan 55%, sama dengan angkanya 95 gram. Berarti kita harus mencari static balance-nya di angka 95 gram. Kita cari beban yang kurang lebih beratnya 95 gram. Contoh seperti ini. Ini 65 gram ditambah kurang 3 gram. Harusnya ini kurang 3 gram. Kita coba pakai pen piston. Terlalu berat. Berarti anggap aja ini 95 gram. Terus kita masukkan di stang piston seperti ini. Jadi ini harus static balance atau harus berhenti ketika kita putar. Nggak boleh berat seperti ini. Cuma ini udah mendekati udah mendekati sempurna. Jadi kalau masih terlalu berat seperti ini, kita bisa bor di bagian sini, teman-teman. Kita bor
beberapa titik biar posisinya dia statik. Ketika kita ayun seperti ini, dia nggak ketarik oleh beban yang di bawah. Jadi rumusnya cuma seperti itu sih. Berarti ini kulkasnya kurang berat di bawah. Bisa kita tambah dengan timah yang bawah atau bisa kita bor di sini. Kalau bisa ketemu benar-benar seimbang atau balance, static balance, biasanya motornya akan kenceng. Jadi RPM-nya bisa teriak dengan RPM yang tinggi dan tenaganya juga bagus. Jadi seperti itu hitungannya. Terus kita ke proses pemasangan. Sebelum kita pasang, kita papas dulu punggung stangnya, jadi biar nggak mentok dengan rasio. Lanjut ke proses pemasangan. Oh iya, nggak lupa, crankcase sebelah kanan kita beri oil jet. Seperti biasa, kita beri oil jet, tembus ke sini. Tujuan oil jet yang pertama untuk meringankan gesekan. Jadi kalau olinya lancar pada dinding silinder, gesekannya akan lebih ringan daripada standar. Terus yang kedua, umur pistonnya jadi lebih awet dan pastinya bisa meminimalisir macet atau overhead. Jadi di sini saya menggunakan piston LHK. Diameternya ini 70. Terus tingginya udah saya bikin 13. Coak pistonnya dalamnya saya bikin 5 mili. Terus jangan lupa di bagian nggak lupa kita kasih oil jet di sini. Tujuannya biar naik turun piston itu lebih lancar dan licin, dan pastinya bloknya atau boringnya dia nggak mudah baret karena pelumasan pada linernya dia lebih maksimal. Dan stangnya ini menggunakan panjang 110, jadi rasio stangnya dia lebih bagus. Jadi nanti boringnya ini nggak mudah baret karena rasio stangnya lebih bagus. Dan lebih kuat juga. Ketengnya ini menggunakan 4 lapis, panjang 104. Di bagian pengapian ini derajat pengapiannya di kisaran 10 derajat di posisi RPM bawah dan 34 di RPM atasnya. Terus di bagian kopling ini menggunakan 6 per dan kampasnya menggunakan 7 karena ini bawaan motornya kampasnya 7. Udah bagus, jadi nggak perlu kita apa-apain, nggak perlu kita modif. Di bagian crankcase-nya ini lebarnya kita bikin 75 dan jalur olinya standar dan nggak bolong juga. Ternyata ini emang udah geser ke pinggir jalur olinya, jadi nggak perlu rubah jalur oli. Pistonnya LHK. Terus ukuran boringnya ini menggunakan 74,3. Boringnya ini menggunakan YN. Diameter 73. Terus kortranya kita bikin halus. Finishingnya dia halus, jadi nggak berserat. Tujuannya biar kompresinya nggak bocor. Terus toleransi kortranya ini di atas 0,035. Jadi contoh 0,035 atau biasanya ketika piston kita jatuhkan seperti ini,
dia lancar. Ini seret karena ada kotoran. Dia lancar seperti ini teman-teman. Jadi wajib hukumnya kalau udah stroke dan bore up, alangkah baiknya kortrennya dibikin longgar seperti ini. Jadi biar nggak macet. Jangan sampai seret. Kalau seret itu sangat rawan macet. Terus jangan lupa kita cek dulu sebelum pemasangan celah ringnya. Jadi ring kita pasangkan seperti ini. Terus kita lihat di bagian ringnya. Jadi di bagian ring ini harus ada gapnya, nggak boleh benar-benar rapat seperti ini. Karena nanti ketika mesin panas, ring ini akan memuai. Jadi akan sedikit memuai. Tujuannya gap ini untuk toleransi pemuaian. Jadi saat mesinnya panas, saat ringnya memuai, dia pistonnya masih bisa bergerak atas dan bawah. Jadi ringnya nggak jepit, yang menyebabkan liner ini baret atau pistonnya macet. Jadi seperti itu. Lanjut ke pemasangan. Dan mendem pistonnya ini kita buat 1 mili. Jadi diukur dari permukaan paling atas, mendemnya itu 1 mili. Jarak bibir bertemu dengan baut sunduk ini sangat mepet. Harus menggunakan lem yang super atau lem yang bagus. Terus pistonnya ini kan flat, tujuannya biar kompresinya ketemu di angka kisaran 10 lah. Karena kalau buat trabas di hutan itu kan rata-rata bahan bakarnya susah nyari pertamax, jadi idealnya pertalite biar gampang cari bahan bakarnya. Terus ketengnya ini menggunakan 4 lapis, panjang 104. Baut sunduknya ini bawahnya udah panjang, jadi kita tetap mengandalkan standar. Terus di bagian headnya kita menggunakan klep 34 dan 29 dengan squeeze-nya ini 68. Udah kita porting dan businya menggunakan Karisma. Jadi biar gampang cari busi tipe racingnya. Kalau busi GL itu kan susah nyari tipe busi racingnya. Jadi kalau busi BB Karisma dia lebih banyak pilihannya. Terus di bagian baut sunduk yang sebelah sini udah kita perkecil. Jadi udah dilas terus diperkecil biar kompresnya itu nggak bocor. Dan sudut klepnya ini ada 3 sudut atau triangle biasanya orang nyebutnya. Jadi flownya biar lebih bagus. Terus ukuran portingnya ini menggunakan 30 yang in, dan yang egg-nya itu 85% dari yang in. Udah sih itu aja, nggak ada yang spesial. Per klep masih menggunakan standar, karena kalau stroke 70 itu kan RPM maksimalnya dia nggak butuh RPM di atas 10.000, jadi kita nggak perlu menggunakan per yang terlalu keras. Jadi insya Allah nggak floating di bawah 10.000, masih aman. Dan lanjut ke bagian noken as. Noken asnya ini menggunakan tipe BRT, tipe T2. Jadi T2 ini kelebihannya lebih silent atau lebih halus suaranya. Terus rollernya dia lebih kecil, menggunakan roller 17, dan udah menggunakan pelatuknya udah berjenis rasio. Jadi rasionya kalau nggak salah sekitar 1,4. Noken asnya seperti biasa, lipnya ini 9,2 mili, overlapnya di angka di bawah 3.
kita bisa lihat dari data BRT-nya. Jadi kalau buat Trabas atau Adventure cocoklah menggunakan T1 atau T2. Teman-teman bisa lihat dia overlapnya di angka 2,3, durasinya 257, anggap aja 260 derajat durasinya. Jadi kalau buat teman-teman pengen maksimalin power di RPM bawah menengah, teman-teman cari yang in open-nya, misalnya in open di angka di bawah 20, atau idealnya jangan lebih dari 25. Jadi in open-nya di kisaran di bawah 25. Biar apa? Jadi kalau di bawah 25 dia lebih galak di RPM bawah menengah. Jadi kalau Trabas itu kan kita nggak perlu betot RPM puncak. Jadi yang penting tenaga bawah tengah itu ngisi terus. Jadi kalau kita menggunakan durasi yang terlalu besar, nanti tenaganya bakal bergeser di putaran atas. Jadi bawahnya bakalan loyo, jadi percuma. Jadi kalau teman-teman cari noken as, harus sesuaikan dulu dengan kebutuhan. Jangan asal lipnya tinggi dan durasinya besar, nanti nggak sesuai harapan. Jadi gitu. Nah, di sini saya mau berbagi tips buat teman-teman jika pasang noken as BRT. Jadi dia nggak PNP, ada beberapa head yang nggak PNP. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Ketika teman-teman pasang, jangan lupa cek seperti ini. Noken asnya kita pasang seperti ini, terus kita putar. Dia pelatuknya, gerakannya dia nggak bebas. Jadi pelatuknya dia mentok. Teman-teman bisa lihat, noken asnya terangkat, dia mentok. Dia kurang bebas seperti ini. Jadi nanti kita coak dikit di bagian pelatuknya biar gerakannya bisa bebas. Biasanya sering menimbulkan bunyi ngelitik, ngeletek. Jadi ada bunyi berisik di bagian head. Dan mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ternyata suara berisiknya itu dari sini. Jadi harus kita papas dikit. Setelah selesai pemasangan ini, setelan klepnya saya pakai yang in-nya, yang in 05, terus yang egg-nya pakai 010. Terus jika teman-teman nggak punya buret atau sejenisnya, kita bisa pakai suntikan bekas. Jadi pada intinya yang penting bisa untuk mengukur kapasitas. Jadi yang ada garis takaran cc-nya, contohnya seperti ini. Ini ada takaran cc-nya. Nanti cairannya kita masukin ke dalam ruang kubah. Jadi yang perlu kita ketahui adalah isi kubahnya. Langsung kita masukkan. Nanti kalau kurang kita tambahin lagi. Ternyata kurang, kita ambil lagi sekitar 10 cc. Jadi isi kubahnya ini, yang pertama tadi cairan yang masuk 20 ml, terus yang kedua 4 ml. Nah, caranya teman-teman harus hitung dulu kapasitas mesinnya. Misalnya mesinnya contohnya ini mesinnya 270 cc. Terus tinggal kita tambahkan berapa ini tadi yang masuk, berarti 24, tinggal tambah 24 terus dibagi dengan 24, nanti ketemu hasil rasio kompresinya. Jadi kalau udah ketemu, teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan bahan bakar yang sesuai. Jadi seperti itu. Jadi setelah cairannya udah terisi dan penuh, kita hitung nih, kan cc motor ini 269, tinggal kita tambahkan cairan yang masuk yaitu 24, terus sama dengan, terus dibagi lagi dengan isi kubah yang masuk yaitu 24. Nah, rasio kompresinya ketemu 12,2.
Jadi kalau kompresi 12,2 ini cocoknya ya minimal itu pertama. Kalau kondisi darurat pertalit pun masih bisa. Jadi seperti itu. Dan ini dia hasil akhir mesin trill berbasic tiger. Udah kita bore up jadi 270 cc. Jadi struknya 70, pistonnya pun 70. Karbunya ini menggunakan PWK dari BRT. PWK dari BRT ini PJMJ nya 36 dan 125. Seperti ini penampakannya. Dan starternya juga dia masih kuat. Starternya masih kuat. Kita cek sound. Seperti ini soundnya.